Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Muhammad Batistuta di pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus berbicara. Baik, kita akan membahas karakteristik pembelajaran di kelas rendah. Pada umumnya, pembelajaran tematik hanya diajarkan pada peserta didik sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 3. Karena pada umumnya, mereka melihat segala sesuatu sebagai suatu keutuhan atau yang disebut holistik. Perkembangan fisik tidak pernah dipisahkan dengan perkembangan mental, sosial, dan emosional. Adapun ada strategi pembelajaran tematik. Yang pertama, bersahabat, menyenangkan, tetapi juga bermakna bagi peserta didik. Lalu, belajar melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah dipahami. Ciri-ciri pembelajaran tematik. Pertama, berpusat pada peserta didik. Kedua, memberikan pengalaman langsung pada peserta didik. Ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Kelima, bersifat fleksibel. Dan keenam, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran tematik. Poin yang pertama, pembelajaran tematik dimaksudkan agar pelaksana kegiatan belajar mengajar menjadi lebih bermakna dan utuh. Yang kedua, dalam pelaksanaan pembelajaran tematik perlu dipertimbangkan antara lain alokasi waktu setiap tema, memperhitungkan banyak dan sedikitnya bahan yang ada di lingkungan. Yang ketiga, pilih tema yang terdekat dengan peserta didik. Lalu yang terakhir, lebih mengutamakan kompetensi dasar yang akan dicapai daripada tema. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian berbicara di kelas rendah. RPP merupakan catatan hasil pemikiran awal seorang guru sebelum mengelola proses pembelajaran. RPP merupakan persiapan mengajar yang berisi hal-hal yang perlu atau harus dilakukan oleh guru dan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya, yang antara lain meliputi penentuan tujuan, pemilihan materi, metode, media, dan alat evaluasi. Unsur-unsur tersebut tentunya harus mengacu pada silabusnya dan kurikulum yang berlaku. Pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus berbicara di kelas tinggi. Memperhatikan tahapan perkembangan berpikir peserta didik, kecenderungan belajar peserta didik usia sekolah dasar menunjukkan 3 ciri, yaitu konkret, integratif, dan hierarkis. Dan di kelas yang tinggi, kelas 4 sampai kelas 6, pembelajaran aspek-aspek keterampilan berbahasa diberikan secara terpadu. Contohnya, menyimak dan berbicara, menyimak dan menulis, membaca dan menyimak, membaca dan menulis dan bercerita. Pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus membaca di kelas rendah. Untuk membantu mewujudkan pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca yang terintegrasi di kelas rendah, seorang guru dituntut untuk mampu membuat perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran dengan baik. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembelajaran membaca meliputi memilih bahan ajar yang sesuai dengan kognisi siswa di kelas rendah, memilih metode yang sesuai, menyusun rancangan kegiatan pembelajaran, dan menyusun penilaian. Penilaian membaca di kelas rendah. 1. Tes respon terbatas. Biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengenal bunyi-bunyi huruf dan suku kata. Siswa diminta untuk mengucapkan dan membedakan bunyi-bunyi huruf dan suku kata sesuai petunjuk yang dibacakan oleh guru. Poin yang kedua, tes pemahaman kalimat. Tes pemahaman kalimat dapat dilakukan dengan beberapa bentuk, yakni 1. Pilihan ganda, 2. Menggunakan gambar, dan 3. Jawaban benar atau salah. Yang ketiga, tes pemahaman wacana sederhana. Untuk hal ini dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami isi wacana sederhana yang dibacanya. Dalam menyusun tes pemahaman wacana di kelas rendah, hendaknya guru bisa memilih bahan wacana yang sesuai dengan kemampuan siswa. Pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca di kelas tinggi. Perencanaan pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran, tak terkecuali pembelajaran membaca. Perencanaan pembelajaran akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi guru,
Di antaranya adalah: pertama, memberikan rasa percaya diri bagi guru saat mengajar. Kedua, sebagai pedoman dalam mengajar. Ketiga, acuan sebagai sumber perencanaan pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca di kelas tinggi. Adapun komponen-komponen yang perlu ada dalam perencanaan pembelajaran adalah: pertama, memilih bahan ajar membaca yang sesuai dengan kognisi siswa. Kedua, memilih metode yang sesuai, diantaranya adalah direct reading activity, know want to know, learn, dan direct reading thinking activity. Ketiga, menyusun rancangan kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, menyusun penilaian. Adapun salah satu karakter siswa di kelas rendah adalah melihat segala sesuatu secara menyeluruh. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah disarankan untuk menggunakan pendekatan whole language. Pembelajaran tersebut dilaksanakan secara terpadu. Untuk dapat mewujudkannya, seorang guru tentu saja dituntut untuk mampu membuat perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Dalam komunikasi yang sesungguhnya, keterampilan menulis sering digunakan secara integrasi dengan keterampilan lainnya. Oleh karena itu, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dengan fokus menulis, hendaknya kita berupaya mengaitkannya dengan jenis keterampilan bahasa lainnya, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, dan membaca. Sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas, hendaknya terlebih dahulu merancang silabus. Komponen-komponen dalam silabus meliputi: pertama, identitas, yaitu termasuk mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas atau semester. Yang kedua, kompetensi dasar, tujuan, indikator. Ketiga, langkah-langkah pembelajaran. Keempat, materi. Kelima, sumber belajar. Dan terakhir, penilaian. Dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis di kelas tinggi, guru dapat menggunakan beragam metode dan teknik. Di antaranya adalah melanjutkan cerita, permainan kalimat, dan menulis dengan meniru model. Adapun aspek penilaian dalam pembelajaran menulis di kelas tinggi meliputi penguasaan isi tulisan, penguasaan bahasa tertulis, pengorganisasian tulisan, dan penguasaan sistem tata tulis. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.